Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya juga saya mau menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang menurut saya pribadi sebenarnya tidak pantas. Tapi karena ditunjuk oleh ketua yang baru untuk menjadi pewarta stasi dan juga saya langsung ke pastor. Saya tanya ke pastor, "Pastor, apakah saya ini layak untuk memimpin jalan ibadah sebagai pewarta?" Pastor bilang, "Ya, ini awal untuk Bapak bisa memimpin umat dalam ibadah." Saya bilang, "Pastor, saya sebenarnya tidak pantas." Pastor bilang, "Tidak bisa. Ini jalan sebagai seorang pelayan yang ditunjuk, berarti Bapak harus melayani." Akhirnya saya terima. Saya bilang, "Pastor, terima kasih banyak. Mungkin ini juga seperti pastor tadi bilang, ini jalan, jadi saya terima ini." Yang sebenarnya hari ini bukan saya yang pimpin, Bapak Ibu sekalian, Bapak Logobal. Tapi mungkin karena cuaca, lalu ketua bilang, "Bapak pimpin." Yang tadinya juga sebenarnya Pak Diakon Yeri Agapa ada, tapi ada sedikit kesalahpahaman sehingga beliau tinggalkan kami dan pergi ke SP4. Tapi sebagai pelayan saya mau kasih tahu, mari kita melayani. Seperti apa yang awal saya sudah sampaikan, sehingga saya berani untuk menyampaikan firman ini. Jadi Bapak Ibu, kita datang ke gereja, saya mau sampaikan, jangan duduk di belakang. Kita isi tempat yang di depan sampai penuh. Kita datang, apalagi hari seperti ini, masa Prapaskah. Kita diminta dalam hati kita untuk bertemu dengan Yesus. Yesus mati di salib itu untuk kita. Kenapa kita tidak berani datang duduk di depan? Pengalaman yang saya mau cerita lagi satu. Saya tidak ambil banyak dalam Injil, tapi ada sedikit yang saya akan ambil. Saya di Ilaga, tempatnya Kelly lahir. Di sana ada pastor dari Belgia. Dia jalan sekitar, kalau mau bilang kita ukur-ukur, dari kilometer 37 sampai di Ujung Karang. Tapi dia jalan. Dan dia bilang, "Besok hari Minggu depan saya pimpin di Wuloni, kampung Wuloni. Dari Gomel jalan sampai di Wuloni." Kalau Kelly tahu. Setelah dia khotbah, dia bilang begini, "Khotbah itu jangan panjang-panjang. Orang Indonesia kalau dengar khotbah panjang, dia cepat bosan." Itu orang Indonesia, apalagi orang Papua. Kalau khotbah lama, baru tunduk-tunduk begini khotbah terus tidak lihat ke belakang, di belakang bangku belakang itu sudah kosong. Baru kalau suara tidak besar, yang di belakang itu sudah mulai tutup mata semua. Dan saya aminkan itu, saya bilang betul. Dia tidak khotbah panjang. Singkat, dia bilang apa? Yang penting singkat, jelas, padat, dan umat mengerti. Nah sekarang, ini masa Prapaskah. Tuhan itu mati untuk kita. Karena kita punya dosa-dosa. Kenapa kita harus takut baru duduk di belakang? Malu dengan siapa? Kan seperti itu. Jadi saya tidak ambil banyak dalam Injil ya. Tapi saya mau kutip tentang pengalaman-pengalaman hidup. Karena maaf, saya baru pertama kali pimpin ibadah di hari Minggu seperti ini. Sehingga saya mau katakan seperti itu. Kita takut untuk siapa? Malu untuk siapa? Kalau Tuhan datang di depan sini, paling yang di belakang semua datang kemari pegang Tuhan pukul kaki. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Tapi karena Tuhan sudah mati berapa puluh abad yang lalu,
Sehingga kita dituntut untuk bagaimana menyiapkan diri, apalagi prapaskah ini. Kita tenang, datang menerima Yesus yang mati di salib. Karena dosa kita. Jadi mari kita menekuni itu. Ada bacaan pertama tadi kita dengar. Di situ ada susu dan madunya. Kalau ada susu dan madunya, jangan tidak sembahyang. Justru kita datang ke gereja, sembahyang hari Minggu, itu yang Tuhan akan berikan untuk kita punya berkat tiap hari. Bapak Ibu mau katakan seperti itu. Banyak susu dan madunya, tapi kita sendiri yang tidak mau datang beribadah tiap hari Minggu meminta pertolongan Tuhan untuk kita punya berkat hari-hari. Kita punya kekurangan, kita punya kesakitan. Tapi kalau kita tidak sandar kepada Tuhan, Tuhan bilang, kapan kau datang ketok pintu untuk saya di gereja? Hanya mau minta-minta saya tidak bisa. Tapi kalau kita datang ke gereja setiap hari Minggu, kita akan diberikan berkat. Kita kerja setengah mati, tapi kalau kita tidak meminta pertolongan Tuhan, tidak akan kita dapat. Tuhan, bacaan kedua Tuhan bilang, siapa tidak datang mengikuti saya, dia tidak akan mendapat kemuliaan. Justru itu, mari kita sama-sama datang ke gereja itu penting. Jangan pikir yang dunia punya dulu. Hari Minggu sebelum jam 8 kita sudah datang. Jangan jam 8 baru datang. Jam 8 itu sembahyang. Ini aturan gereja ya, saya sampaikan supaya kita sama-sama ikut. Jam 8 itu sudah ada di dalam gereja. Itu ibadah sudah mulai. Bukan jam 8 baru kita start dari rumah, tidak. Kalau dunia punya, kau mau datang cepat kah, kau mau datang terlambat, lebih banyak itu cepatnya. Kenapa gereja saja kita harus terlambat, tunggu-tunggu. Padahal kita punya hidup hari-hari ini, Tuhan tanggung semua. Seperti hari masa prapaskah ini, kita dituntut untuk hadir lebih cepat. Jadi karena saya yang pimpin, saya lihat itu banyak kekurangan kita. Sehingga pelan-pelan, karena aturan gereja kemarin saya ikuti pembekalan itu, kita dituntut untuk lebih cepat dari umat. Apalagi yang pemimpin ibadah. Dia harus lebih cepat dari umat. Petugas apalagi. Petugas itu kalau dia sudah rasa dia punya tugas yang dia harus ambil hari Minggu, 7:30 yang kita harus jam 8 kita sembahyang, 7:30 itu dia sudah siap. Supaya begitu jalan ibadah dimulai, tidak ada yang cari sana cari sini. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa saya tadi berdiri saja? Yang tadi saya mau katakan bahwa saya tidak pantas, jadi saya tidak mau duduk di sana. Tadi saya datang duduk, terus saya berdiri lagi. Karena saya merasa diri bahwa saya belum pantas untuk duduk di sana. Jadi ke depan kalau saya yang pimpin, nanti saya akan bawa kursi satu untuk saya duduk di sebelah, samping sebelah sini. Saya tidak berani di sana, saya masih takut. Jelas saya masih takut karena saya tidak berani dan saya tidak pantas sebenarnya. Tapi karena saya diberkati oleh pastor dan pastor sarankan untuk saya harus melayani, saya melayani. Untuk itu, mari kita menyiapkan diri untuk kita lanjut dengan iman kepercayaan. Tapi sebelum saya mau bilang iman kepercayaan, tadi ada satu lagi, nanti ada aturannya, aturan gereja. Jadi seperti tadi, nanti kalau ada kudus ya, kalau macam ada kudus kita tidak. Jadi kalau ada ibadah ekaristi, misa ekaristi,
Itu yang kudusnya kita coba lihat di Mada Bakti itu. Jadi yang seperti Pastor Yusuf bilang itu, dalam kudus itu atas itu diganti di dalam. Jadi bukan atas lagi. Jadi jangan kita salah-salah terus. Begitu. Jadi kita bisa lihat di Mada Bakti 123. Di Mada Bakti 123 itu di prefasi, itu lihat kita baca di situ. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah engkau di surga, diberkati, bukan terberkati. Toh? Jadi yang terberkati itu kita coret sudah. Dulu kan karena masih ada yang bilang terberkati. Ada yang sudah diberkati. Jadi kalau kita lihat di privasi itu diberkati, bukan terberkati lagi, tapi diberkati. Jadi terberkati itu kita coret, kita ganti dengan diberkati, supaya jangan kita salah terus. Nanti sampai ke atas nama Tuhan, itu lagi kita ganti, kita coret, kita ganti ke dalam, begitu. Supaya jangan waktu kita nyanyi ada yang masih pakai dalam, ada masih sudah pakai atas. Akhirnya kita tidak dengar satu suara. Seperti itu. Yang berikut lagi, jadi saya sampaikan sebelum kita tutup ya. Ada lagi, kalau kita sama-sama baca, aku percaya, atau Bapa kami, kalau boleh kita satu suara, jangan ada yang sudah duluan cepat, ada yang lambat. Itu yang biasa bikin tidak pas. Jadi diminta kalau boleh satu nada. Jadi jangan ada yang sudah duluan, ada yang masih di belakang. Tarik-tarik tidak boleh. Jadi kita belajar pelan-pelan supaya menghilangkan rasa itu. Jadi itu diminta. Jadi karena saya yang pimpin, jadi saya harus sampaikan pelan.